Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP Muhammadiyah Pakem. Bagaimana kabarnya kalian? Oke, ketemu lagi sama Bu Dinda ya di pelajaran Akidah Akhlak. Meskipun kita belum pernah bertemu, tapi Ibu harap kalian selalu senantiasa antusias untuk menyimak pelajaran dari Bu Dinda ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku kelas 7, masih dengan topik yang sama. Kali ini kita akan kembali membahas tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa sih kemarin? Ayo coba ingat-ingat. Tauhid rububiyah itu adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi segala sesuatu yang kaitannya menunjukkan bahwa Allah itu yang menciptakan, yang mengatur dan memelihara sesuatu, itu berarti itu kaitannya dengan tauhid rububiyah. Misalnya kita percaya bahwa kita ini Allah yang menciptakan, itu berarti kita udah mengamalkan tauhid rububiyah seperti itu. Kemudian apa saja sih yang bisa merusak kesempurnaan tauhid? Pertama ada syirik, kedua ada nifak, dan yang ketiga ada kufur. Semoga kita senantiasa dijauhi dari 3 sifat itu ya. Oke, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dalil nakli. Dalil nakli itu apa? Dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Jadi sumbernya ada Al-Quran dan juga hadis. Di sini saya tuliskan ada 2. Quran surat Al-Jathiyah ayat 4 dan juga Al-A'raf ayat 172. Dalam Quran Al-Jathiyah ayat 4 di situ dijelaskan wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun, dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Berarti di Al-Quran surat Al-Jathiyah ini dijelaskan bahwa hanya Allah yang menciptakan manusia dan juga binatang. Kemudian diperkuat lagi dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka secara berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya. Kemudian mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukannya sebagian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 172 ini mengingatkan kita bahwa ketika kita belum dilahirkan, ketika kita masih ada di dalam rahim, Allah itu udah mengambil kesaksian. Jadi kita tuh telah bersaksi bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan kita. Di situ disebutkan alastu birabbikum. Nah, ditanya ini kita nih sebagai manusia ditanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Allah bertanya seperti itu kan. Kemudian qalu bala syahidna. Kemudian kita menjawab apa? Kita menjawab apa? Betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Ya, di situ dijelaskan, dan sehingga kita mengingat kembali gitu ya, ketika kita semua belum dilahirkan sebenarnya kita sudah bersaksi bahwa kita tuh bersaksi bahwa dialah Allah yang telah menciptakan kita semua seperti itu. Kemudian dalil akli ini apa? Dalil akli ini adalah dalil yang berasal dari akal. Jadi kita masih bisa kita pikirkan lah ya. Contohnya apa? Terciptanya bumi dan isinya. Allah yang memberikan rezeki berupa hasil bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi siapalah yang menciptakan bumi dan isinya? Berarti ada yang menciptakan kan?
Oh, berarti Allah nih yang menciptakan. Itu termasuk dalil akli adanya bumi, adanya alam semesta ini. Berarti itu sebuah bukti bahwa Allah lah yang menciptakan, mengatur dan memelihara alam semesta. Kemudian adanya siang dan malam. Siapa yang akan mengatur sedemikian rupa jika bukan Allah? Kemudian adanya Al-Quran yang berisi pelajaran, kisah, aturan, larangan, dan petunjuk bagi manusia agar tidak tersesat. Bahkan semuanya ilmu pengetahuan apapun itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, diutusnya Nabi dan Rasul sebagai pembawa ajaran Islam yang dibawa sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ini jadi dari dulu ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pun ada kesamaan bahwa mereka membawa risalah untuk apa? Menyembah Maha Pencipta atau meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Sang Maha Pencipta. Oke. Sekian dari Budinda untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang perilaku yang mencerminkan tauhid rububiyah. Oke, sekian dari Budinda. Semoga kalian senantiasa masih semangat untuk menyimak Ibu terus ya. Jangan bosan-bosan. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Syukurlah kuli ihtimamikum. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.